Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan aba ana wa ummat wa jaddi wa abna ana wa auladana wa manistahuna bisabun hada majlis sya'ulumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka fathil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada ayat ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu kan. Paulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Nah, itu pernyataan Gusti Allah. Orang itu sejelek apapun, sekecil apapun, ya, dari berbagai kesalahan, kalau memang mau bertaubat, ya, tabu. Ya. Walaupun ayat ini awalnya juga ditunjukkan kepada siapa? Kepada Bani Israel yang aladina katamu, kan? Orang-orang yang pernah melakukan sesuatu penyembunyian terhadap kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada peluang kalau mereka tabu. Cuman di sini harus ada dua, wa aslahu wa bayyanu. Wa aslahu, dan mereka mau menutup, ya kemarin seperti kan dari perbuatan-perbuatan salah itu ojo dibaleni meneh. Nah, ada istilah tobat sambel, ya ojo dibaleni meneh. Kalau sudah tobat ya tobat, ya ojo balik. Makanya kan tobat itu ada yang namanya nadam, ketun, ada yang namanya ikhla, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, habis itu diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Yang jelek-jelek kita tinggalkan. Atau jangan mengikuti, tinggalkan barang jelek, ambillah barang baik. Nah, sehingga dari masjid dipilih sandal yang baik. Nah, jadi wabayanu. Nah, ini di hadapan Allah itu kita jelaskan kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Nah, yang paling abot itu kan kesalahan sesama manusia. Dosa dari hakul adam itu Gusti Allah tidak akan memaafkan seseorang yang masih punya urusan dengan hakul adami. Hakul adami itu ya macam-macam, mulai dari ma'isyah, ya, dan dosa-dosa yang berhubungan dengan pendoliman terhadap seseorang. Nah, kalau sudah seperti itu, atubu alaihi, Gusti Allah pasti akan menerima tobat mereka, tobat orang-orang yang aladina tabu wa aslahu wa bayanu wa anat tawwabur rahim. Kata Gusti Allah, akulah zat yang maha menerima tobat orang-orang dan maha kasih sayang. Nah, karena kita juga begitu, harus punya sifat pemaaf kan. Wal afina annas, kan itu memang repot. Memberi maaf itu paling repot. Insyaallah nggih. Wal afina aninnas itu memberi maaf. Minta maafnya gampang, memberi maapnya apalagi memberi maaf kepada orang yang sudah
menyakiti hati kita. Waduh, apotnya sak poleng. Jadi wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wajatin arduhas samawat wal ard. Wasari'u ila magfiratin. Itu jangan menunggu hari raya, Bu. Wasari'u ila magfiratin. Bersegeralah kalian untuk selalu mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konsep pembersihan diri, dasar taubat itu merupakan tangga awal seseorang kalau ingin betul-betul menjadi murid, menjadi orang yang ingin kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, makanya ada istilah makom taubat. Nah, karena wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa arwas samawati uiddat lil muttaqin kan. Alladzina, nah itu. Terusannya napa? Alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharai wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas. Cirinya orang kalau sudah level takwanya bagus, yaitu dia tidak akan pernah medit. Yaitu medit itu tabu. Karena apa? As-sakha qaribun minal jannah, kata Rasulullah kan begitu. Sabda panjenengan pun Nabi kita, as-sakhau qaribun minallah. Orang yang loman itu adalah orang yang sudah dekat dengan surganya itu. Sedangkan orang orang medit, al-bakhilu ba'idun minal, orang yang medit itu jauh dari Allah ya, makanya dan jauh dari surga. Nah, itu jauh dari Allah itu artinya rahmat Allah tidak akan pernah turun kepada mereka. Yaitu sekaya apapun kalau bakhil itu ba'idun minallah. Nah, dah kita teruskan lagi. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wa malaikati wan nasi ajma'in. Ini kebalikannya dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya kan wala tuqtalu fi sabilillahi amwata. Jangan sampai kamu mengatakan mati kepada orang-orang yang jihad fi sabi bal ahyaun. Nah, karena mereka ini sampai sekarang pada prinsipnya hidup yang digambarkan seperti berkeliarannya burung di suatu taman. Jadi orang itu. Tapi ini sekarang kebalikannya. Innal ladina sautune tiang-tiang, ini jangan tiang karena kafaru wong. Nah, innal ladina sautuna wong akeh kafaru kang padha kafir sapa si aladina kafir wa matu lan padha mate. Nah, enggak apa-apa ini padha mate sapa si aladina kafaru wa hum utawi hale utawi si aladina kafaru iku kuffarun dalam kondisi kafir yang tetap kafir. Jadi bukan serang. Jadi kalau ada orang mati dalam kondisi kafir, ya, ulaika alaihim laknatullahi. Ulaika iku utawi mengkono-mengkono si aladina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Jadi ulaik itu kata ganti dari kalimat aladina dan untuk menunjukkan menuso. Gitu. Ya, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Karena tidak selamanya aladina kafaru wa matu wa hum kufarun, boleh jadi aladina kafaru wa matu wa hum mu'minun, atau dibalik juga ada ya. Aladina amanu tapi wa matu kufarun ada. Makanya kalau kita neliti kenapa zaman sahabat saja yang mati kafir itu banyak, sehingga istilah sahabat itu diartikan man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata mukminan. Jadi ada tambahannya wa mata mukminan.
Jadi yang disebut dengan sahabat Nabi itu adalah tiang-tiang ingkang sampun kepetuk. Kepetuk itu kepanggih, nggih. Bahasa halusnya kepetuk itu kepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukminan bihi. Tiang kados niku mukmin iman kepada Nabi. Apakah ada orang yang kepetuk Rasul, kepanggih Rasul tapi tidak iman? Banyak, termasuk pamannya sendiri kan begitu. Terus diakhiri wa mata mukminan, dan orang itu juga mati dalam keadaan mukmin, baru dinamakan sahabat. Nah itu seiman ya. Jadi husnul khotimah itu ternyata harus dirawat. Belajar untuk merawat iman itu ternyata tidak gampang. Monggo kita sami-sami merawat iman. Supados kita ini ya sudah digambarkan dalam hadis. Jadi seolah-olah antara dia dengan surga itu diroan, hanya satu hasta saja, hanya satu lengan saja, satu lengan yang biasa dibasuh ketika wudhu. Tahu-tahu min ahlin nar, bayangkan bisa terjerumus kepada ahli neraka. Begitu juga sebaliknya, innaladina kafaru, dia kafir. Nah, tetapi seolah-olah antara dia dengan neraka itu sudah menyatu lah. Tetapi Gusti Allah memberi hidayah lain, ternyata dia bisa beriman. Nah sekarang ini alhamdulillah di negara kita itu ada mu'alaf center. Jadi ada relawan untuk nangani orang-orang mu'alaf. Nah, itu kan viral di ini. Jadi ternyata ada. Ya memang diupayakan lah. Jadi kita ini ada kepedulian terhadap sesama. Mungkin di kita ini kalau mu'alaf center ada, mestinya kita al-mu'minu center juga harus ada orangnya. Terutama ketika menjelang wafat orang yang mau meninggal dunia, harus dalam tradisi yang dibangun oleh sistem kekerabatan tasawuf itu memang dipentingkan itu. Orang kalau sudah masuk dunia tasawuf itu mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Tulung tinulungan yang paling utama itu nunggoni orang yang menjelang ajalnya dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Karena konon waktu sakaratul maut itu menurut satu riwayat itu kan berebut ya, antara apakah orang itu kita ajari selalu bisa di dalam mangkola akhiru hayatihi la ilaha illallah, atau berebut dengan bangsa setan dan iblis yang ingin menutup jalan husnul khotimah. Itu abot. Nah yang paling repot itu kalau sedang dalam kondisi koma ya. Sekian tahun koma, gak bisa gerak apa-apa, yang keluar hanya masih adanya denyut nadinya itu. Ya bagi orang yang tidak beriman, daripada menjengkelkan, maka muncullah upaya untuk menyuntik mati kan orang-orang. Kalau di kita kan nggak mungkin orang yang beriman. Ulaika utawi mongkono si aladina kafaru wa matu wa hum kufarun laknat alaihim iku tetep ing atase si ulaik laknatullahi utawi laknate Gusti Allah. Di sini mendahulukan khobar muqaddam mubtada muakhir istilahnya itu dalam susunan kalimat bahasa Arab. Kalau ada istilah khodam muqaddam mubtada muakhir itu untuk menunjukkan bahwa kepastian jaminan hukuman dari Allah itu tegas. Jadi ulaika alaihim iku tetep ing atase si ulaik laknatullah utawi laknate Gusti Allah. Dan ternyata bukan hanya laknat dari Gusti Allah, wal malaikati. Di sini dibacanya wal malaikati karena menyimpan walaknatul malaikati, dan begitu para malaikat melaknati ya. Jadi di samping nunjukkan catatan amal fa amaman sakulat mawazinuhu, terus bahwa fi isyatin rodiyah,
kalau catatan amal kita itu berat ya, maka hidup kita akan hidup yang penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu. Tetapi amaman sakulat mawajinuhu, terus fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma yakan narun hamiyah kan. Kalau catatan amal kita itu ringan, enteng, maka hidup kita ini akan berbalut dengan neraka. Apa hawiyah itu adalah api yang menyala-nyala. Waduh kan ini. Makanya bukan orang yang gemuk dengan orang yang kurus, Bu. Kalau begitu pergemuklah diri kita supaya dan perkuruslah diri kita. Oh, gak begitu. Ini catatan amalnya itu mizanul amal. Makanya kan ada yaumul, nanti ada yaumul mahsyar, ada yaumul hisab kan itu. Wan nasi ajmain, dan begitu juga seluruh umat manusia yang beriman khususnya itu akan melaknati, akan ngilok-ngilok, no, rasain lu kan gitu, no. Bukan rasain bro lagi, rasain lu, kapokmu kan itu. Seperti jenengan kalau sudah jengkel dengan orang, tahu-tahu orang yang kita jengkeli itu yang biasa greget, no, tahu-tahu ketubruk sepur banyak, kapokmu kan gitu biasa, bukan innalillahi lagi kan, nggih. Harus kapok saiki wong mate. Nah, ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan yang boleh diucapkan ketika di akhirat nanti, Bu. Nggih, pun ngantos sekarang di dunia ini, pun ngantos panjenengan di dunia ngapok-ngapono rasakno saiki kapokmu enggak mboten angsal kita nggih. Ya mboten angsal napa malih tiange sampun pecah. Khawatir balik nang awake dhewe. Karena sabda Rasul kan orang yang sudah mati itu mereka sudah selesai urusannya di dunia. Bersiap-siaplah kamu yang masih penuh dengan berbagai tantangan. Jadi kita pun ngantos. Makanya kalau buat diupayakan kadang-kadang tapi lali, diupayakan. Kalau tiang sampun pecah pun ngantos diuri-uri malih nopone kejelekannya kepana. Tapi kadang-kadang lali. Napa malih kalau sudah wonten urusan. Seperti tadi malam itu sampai 9:30 gitu ya. Akhirnya ngorek-ngorek tiang sing sampun pecah diungkapkan lagi hal-halnya, doh iki ya apa kadang-kadang katut-katut kan akhirnya iya si anu biyen ngene, coba kalau biyen gak ngene, wah repot kan itu. Nah, makanya itu bagian dari laknat itu sebetulnya ya, makanya berupayalah harimau mati meninggalkan belang, iya kan? Gajah mati meninggalkan gading. Nggih. Mosok harimau wonten gadinge, Bu. Jadi ini kan sajane sudah lumayan itu. Becik ketiti, olok ketoro. Kan padha niku harimau mati meninggalkan belang, terkenang. Ya, kenangan kita ini perlu, monumen hidup itu penting. Kita ini membuat monumen itu penting. Monggo. Waduh, alhamdulillah ibu ini rajin ke masjid, jamaah rajin, saudaraku rajin. Waduh, saniki pun meninggalkan kita. Jadi kenangan-kenangan yang indah. Jangan sampai jangan sampai diceritakan karena wah biyen iku iki sing gawe ngerusuhi masjid, wah saiki mate, aduh, kenangannya bukan kenangan yang baik ya, tapi berupayalah wong harimau mati aja belangnya sama kulitnya bahkan dikenang ya, sedangkan gajah mati gadingnya dipakai ya pipo ya kan, dipakai ini cangklong nggih. Ada cangklong dari pipa gajah itu ternyata mahal. Cangklong, ngetos cangklong nggih. Cangklong. Kula niku bukan ahlu hisab, Bu. Nah, yang biasa ngerti cangklong itu biasanya ahlu hisab, ahlu hisab. Dan apa? Biyen ono sing gede, ono sing cilik. Mustahikuna zalika fid dunya. Nah itu, nah mereka yang kados ngoten niku hum utawi si mereka sing aladina kafaru wa matu wa hum kufarun.
yaitu wajar kalau mereka itu akan mendapatkan semacam kutukan, ya, ungkapan-ungkapan, menerima sebutan-sebutan yang jelek, yaitu baik di dunianya, ya, wal akhirati, begitu juga di akhirat. Nah, dia wanasu utawi kata nas yang teh wanasi ajmain, ada yang menafsiri kila amun, jadi semua manusia. Artinya pada intinya semua orang itu tidak senang kalau meninggalkan kejelekan, sehingga orang siapapun untuk mengkutuk orang yang melakukan kejelekan itu sama, punya batek puas. Kalau orang yang punya kelakuan jelek itu mate, itu puas. Mate, jangan meninggal. Kalau meninggal kok eman-eman, bahasa meninggal diungkapkan kepada wong Gusti Allah aja, wahum kufarun. Kufarun itu apa, sebutan bagi orang kafir yang sangat kafir gitu loh. Nah, kila ada lagi suatu pendapat, al mu'minuna tegese orang-orang yang beriman. Yang dimaksud wan nasi ajmain, kata nas itu sebagai kata ganti untuk manusia secara umum, atau menurut pendapat yang lain khusus untuk orang mukmin tapi di akhirat. Makanya ada suatu hadis panjang tentang bagaimana orang-orang yang beriman, apa istilahnya itu, mencaci maki. Nah, orang-orang yang di akhiratnya nanti masuk neraka, itu ada juga caci makian dari orang-orang yang beriman yang sedang di surga, ya. Walaupun ada cerita, Mubalik bercerita berebut relaksasi bagi ahli neraka. Usul, hai ahli surga, apa tidak sebaiknya saya ikut menikmati seperti kalian di surga? Kata ahli surga, ya begitu juga saya ingin mencoba menikmati neraka. Nah, itu. Maka ini kan diputuskan, kalau begitu mari kita bikin jembatan. Kan dipiralkan itu ceritanya. Ternyata jembatan itu lebih cepat yang dibuat oleh orang ahli neraka daripada orang ahli surga. Kemudian ditanya, mengapa kok cepat sekali kalian bangun jembatan di situ? Ya karena kontraktornya, pelaksananya, pengawasnya ada di sana semua, katanya. Sedangkan adanya Mubalik yang mencoba membuat ilustrasi seperti, tapi kan ilustrasi itu Bu, jangan dianggap beneran. Nah, kalau dianggap beneran kan kita melecehkan. Belum tentu kontraktor, justru kontraktor banyak amalnya, kemudian banyak sodakohnya, masuk surganya lebih cepat. Itu ada Mubalik dari Kalimantan, ya, dari Kalimantan aja. Kholidina hale selawase, pinarinya itu selawase, fiha ing dalam laknatullahnya itu selawase, ya, dilaknatinya terus. Makanya kan ketika Isra Mi'raj Rasul digambarkan ada orang yang selalu guntingi lidah secara berkelanjutan, muncul lagi gunting lagi, muncul lagi gunting lagi. Nggih Bu, leres. Ya, dan cerita-cerita Isra Mi'raj itu kan. Fiha ing dalam laknat, jadi saklawase. Awin nari tegese mereka akan selamanya berada di neraka. Al-madluli biha alaihanya, apa istilahnya, petunjuk ungkapan sing kados ngeten niku itu menunjukkan bahwa sebagai laknat selamanya bagi orang-orang yang aladina kafaru wa ma'tu wa hum kufarun. La yukhaffafu, ora ana sedikit pun keringanan, bayangkan. Anhum kedua saking aladina kafaru wa ma'tu wa hum kufarun, la yukhaffafu apa al azabu siksa. Torfata ainin, sekalipun sekilat
apa ya, ya terfatain seleret itu loh, nggak ada, tidak ada sedikit pun keringanan kalau sudah masuk ke dalam siksa. Nauzubillah min dzalik. Walahum yang yungdorun, dan tidak ada lagi yang ditunggu apa, yang ditunggu-tunggu itu apa gitu. Nah kalau kita orang yang beriman ada harapan, idama tabnu adama ingkoto'a amaluhu ilamin salasin, ada harapan. Satu, sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'u lahu. Ada yang masih kita berharap, yungdorunnya itu masih ada yang kita harapkan. Nah, mereka disia-siakan betul, tidak ada. Kenapa? Tidak ada taubat. Nah ini kan ayat ini turun ketika Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW semacam di bedai. Kamu ngajak iman terus-terusan. Nah, sekarang gimana kalau orang itu mati dalam kondisi kafir? Nah, oleh karena itu dijelaskan oleh Gusti Allah, kalau kamu mati dalam kondisi kafir, rasain lu, karena itu dapat laknat dari Gusti Allah, bahkan para malaikat pun ikut mengkutuk. Berbeda dengan orang yang beriman, ya. Berbeda juga dengan orang yang selalu menebar kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukumullah man fisa sama. Kalau kamu selalu mendebar kasih sayang di muka bumi, maka makhluk-makhluk Gusti Allah di langit akan selalu memberi kasih sayang. Di dunianya saja sudah seperti itu kalau orang yang beriman yang baik ya. Tetapi kalau mereka orang-orang kafir, boleh di dunianya mereka seolah-olah seperti ad-dunya jannatul kafirin, kata Rasulullah itu. Boleh jadi dunia ini seolah-olah menjadi surganya orang-orang kafir. Silahkan mereka berpoya-poya ya. 30 tahun yang lalu saya ke daerah Kenjeran, daerah Putih itu, Kajar Putih itu masih berbentuk tanah kosong, kuburan. Loh kemarin Bu, saya ke sana itu sudah menjadi perumahan elit, itu perumahan elit, perumahan ekonomi sulit, Pakuwon City, ekonomi sulit, elit. Nah, waduh luar biasa. Nah, itu. Silahkan orang kafir berpesta pora di dunia ini, tetapi ingat cukup di dunia saja. Tidak ada harapan untuk di akhirat merasakan kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Makanya panjenengan kita sebagai orang yang beriman jok meri ya. Karena kepuasan dunia ini kullu naimin laimun ila naima ahlil jannah. Kepuasan di dunia itu akan sirna. Ya, kecuali kepuasan ahli surga. Wa kullu hamin mungqatiun ila hami ahlinar. Begitu juga susahnya di dunia akan putus. Kecuali susahnya ahli neraka. Dan karena pepatah seperti itu ya seperti contohnya kita ini 2 tahun berturut-turut 2019 2020 sampai 2021 rasanya tersiksa. Sholat harus pakai jarang, kemana-mana harus pakai moncong, macam-macam ya. Tapi begitu PPKM ini mulai dilonggarkan, sepertinya lali. Selama 2 tahun kurang lebih itu gak kerosok, lali. Makanya kalau melihat ke belakang itu kayak nah, tapi kalau lihat ke depan, waduh. Nah makanya kita monggo persiapkanlah akhirat ini untuk betul-betul menjadi tempat yang sebenarnya kita tuju. Rumah kita itu di sorga. Wah itu, yang benar itu di sorga. Seperti halnya ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa di sana itu. Lillah, inna lillah. Rumah kita itu di berandanya rumahnya Gusti Allah lah, bahasa sederhananya itu. Gak usah gak usah di tengah rumahnya Bu, di berandanya saja sudah luar biasa. Nah itu. Ya.
Memang di dunia ini seolah-olah apa namanya sijil mukminin kan gitu. Sepertinya penjaranya bagi orang yang beriman. Sepertinya kados ngaten niku. Tetapi ya itu tadi kuluhamin mungqatiun ilaham ahlinar. Setiap susah itu akan putus. Ya, kita ini kalau inilah berbatas kita di dunia ini, berbatas waktu, berbatas si kondom, ya nggih, situasi, kondisi dan domisili, terberbatas kita ini. Oleh karena itu jangan terlalu terbuai ya dengan dengan kemegahan dunia. Ya boleh kita ini kerja keras numpuk harta, tetapi tolong harta itu diinvestasikan untuk idamatabnu adama ingkotoa amaluhu kan itu. Kalau kita maunya kan seperti itu. Nah, kita teruskan nggih. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Nah, itulah wa ilahukum. Nah, wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilah ini juga pernyataan wa ilahukum utawi pangeran sira kabeh orang-orang yang beriman iku ilahun wahidun. Nah, maksudnya apa? Al mustahiku lil ibadati minkum. Jadi Tuhan namanya ilah itu adalah zat yang punya hak untuk disembah, untuk dijadikan objek bergantung. Nah, ilahukum itu ilahun wahidun, yaitu Tuhan yang hanya satu, tidak ada dua. Kalau masih ada mengakui Tuhan lain namanya syirik. Kalau kita alhamdulillah hanya satu. Nah, untuk bisa mengesahkan dohiron wa batinan, ruhanian wa jasadan, itu memang tidak gampang, Bu. La ilaha illa huwa. Nah, ini. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada 4 istilah yang perlu kita ilmoni secara serius. 1, la ilaha illallah, masih nyebut nama itu. Berikutnya la ilaha illahu huwa. Nah, ini sudah mulai Allahnya diganti dengan domir huwa. Huwa Allahu ahadun kan. Nah, yang ketiga la ilaha illa anta. Nah, ilah anta ini anta. Lalu sekarang kita sudah mulai masuk bahwa Tuhan ada, kita ada, yang maha ada. Nah, itu. Bahkan saiki orang yang tidak ngerti tauhid saja mencoba gutak-gatik maktu dengan filsafat keabadian dan keberadaan Tuhan. Kemudian yang keempat masuk kepada la ilaha illa ana, antara anak aku sebagai JJ dan bagaimana bersandar kepada aku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah derajat seperti itu ya kadang-kadang muncullah orang yang seperti diceritakan Al-Halaj kan itu, Syekh Siti Jenar. Kadang-kadang ini itu mempunyai ungkapan-ungkapan yang dalam bahasa tasawuf itu namanya satohat. Nah, satohat itu ungkapan yang tidak bisa cari, deleming ya, bahasa Jawanya deleming. Nah, kalau itu. Nah, makanya ada istilah dalam bahasa anak pondok itu jadab. Nah, itu jadab itu katanya setengah calon wali katanya. Nah, walaupun kejinan, antara kejinan dan dia nggak tahu. Tidak ada istilah. Nah, mengapa kita juga harus tahu ke situ? Karena dalam Al-Quran itu ada, ungkapan itu ada. Seperti sholat dalam Toha ayat 14 itu yang sering-sering saya sampaikan, la ilaha illa ana pak budni wa akimi sholata li zikri, la ilaha illa. Jadi sholat itu sebetulnya penyatuan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terasa ketika Gusti Allah menyatakan ya assalamu alaika ayuhan nabi dalam tahiyat akhir itu loh, Bu. Kan yang kata Gusti Allah itu yang menekan itu, wahai nabi assalam. Walaupun
ketika mengartikannya kul. Nah, ada kata kulnya itu. Jadi memang pelik sekali itu sholat itu untuk bisa. Makanya Sunan Bonang menulis buku namanya Suluk Wijil. Suluk cara untuk tajalinya orang yang beriman ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada la ilaha. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nakseni ing anai wujud ingsun itu ono. Jadi asyhadu kan nakseni ing anani wujud ingsun. Nah, ingsun antara asyhadu yang mengucapkan dengan objek yang dituju kesaksian itu jelas. Nah, itu. Maka kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nakseni kesaksian secara jelas bahwa wujude Kanjeng Nabi Muhammad kados nopo. Nah, itu. Karena itu padahal Kanjeng Nabi Muhammad secara fisik sudah meninggal dunia kan. Secara fisik ya. Jadi kalimat tauhid kalau ngeten niki memang itunya khusus itu apa namanya? Pembahasannya itu tidak boleh disembronokan ya. Sebab kalau disembronokan bisa terjadi apa namanya? Karena kata Allah itu bukan hanya beredar dan diucapkan setelah Kanjeng Nabi Muhammad jadi Rasul, tidak. Kata Allah dalam dunia saat itu juga sudah akrab diucapkan. Ya, makanya ayahnya Rasulullah sendiri namanya sinten? Abdullah. Nah, yang perlu kita ilmoni itu bagaimana kita melafalkan kata Allah di saat sebagai ungkapan untuk mengesahkan zat yang maha gaib. Dan kata Allah yang selalu diungkapkan dengan tanpa makna, yaitu bahkan mungkin juga dijadikan sarana untuk syirik juga. Kalau kata Allah itu digunakan untuk doa-doa yang tidak masuk ke dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ada kitab yang sangat ekstrim. Kitab itu nama judulnya tuh Bayanul Alif. Kitab Bayanul Alif. Ini kalau di pengajian kados ngeten niki saya berani menyampaikan ya, karena ini kan kategorinya sudah literasi sudah taklim. Di dalam kitab Bayanul Alif itu man amana billahi bismihi, kata. Barang siapa yang beriman kepada Allah hanya sampai di namanya saja bahwa kufrun, maka orang itu masih dalam kondisi kufur katanya, tapi jangan sampai di ini. Waduh, ono kitab ada ulama yang membuat pernyataan seperti itu. Nah, itu dalam kitab Bayanul Alif. Nama kitabnya juga Bayanul Alif. Ya, tapi kan gak pantas lah, gak ilo diomong untuk kepentingan publik ya. Ya, karena podo kalau gitu aku sih kok harus jenenge tok nang pangeran sampean kok hukumi kados ngoten niku. Wah, itu gak boleh. Ya sekecil apapun ya memang kita masih kalau miskola darotin fi qalbi iman, sekalipun sekecil biji sawi pun masih ada iman di dalam hatinya, ya tetap kita ngakui orang itu masih dihukumi muslim. Makanya kalau matinya ya juga tetap harus dikubur dengan cara-cara Islam. Kan percaya ana Gusti Allah ngono ta. La ilaha ora ana pangeran kang iku maujud ilahua angin kejaba ananipun Gusti Allah. Sifate ahwa, sifate Gusti Allah Ar-Rahmanu, zat kang maha welas asih ingkang semua makhluknya ing dalam dunya. Sifate Gusti Allah, sifate huwa Ar-Rahimu, zat kang maha welas khusus kangge wong iman teng akhirat blok-bloko. Nah, untuk membuktikan
membuktikan kebenaran wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Nah, ditegaskan ada sebagai pengawal, sebagai muqaddimah ya. Wa talabu ayatan ala zalika. Nah, untuk bisa membuktikan bukti yang menunjukkan bahwa Allah Ahad itu apa, maka turunnya ayat sesudahnya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, wal terus itu wal fulki lati tajri fil bahr. Ini ayatnya itu. Nah itu. Nah, sekarang begini aja lah. Nah, kalau kamu tidak percaya kalau Gusti Allah itu maha segalanya, kuasa segalanya, dan hanya satu-satunya sebagai Khalik, inna fi khalqis samawati wal ardh, sungguh ya, ing dalam penciptaan berbagai makhluk Gusti Allah yang ada di langit sana, wal ardi lang sungguh ing dalam penciptaan semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, wa ma fihi ma minal ajaibi, bahwa di langit dan di bumi ini itu semuanya merupakan keajaiban atau keistimewaan lah, ajaib dengan artinya keajaiban ananipun Gusti Allah. Wa ikhtilafil laili wan nahari, dan adanya pergantian siang dan malam, yaitu seperti sekarang ini. Kenapa subuhnya sekarang itu sudah jam 3.41 ya? Ya, semakin awal. Berikutnya kadang-kadang sampai jam 4:30 ya subuh. Ya, karena ada ya, waqtilafil laili wan nahar, karena ada pergantian siang dan malam. Siang dan malam itu pergantiannya juga dalam genggaman kuasa Gusti Allah loh ya. Hati-hati loh. Jadi perubahan waktu siang dan malam itu mutlak dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Punya konsistensi. Makanya muncullah istilah sunatullah, ada konsistensinya. Tajri meli mustaqorilaha zalika takdirul azizil ali. Maka dengan pergantian siang dan malam itu, setelah diilmonisa itu, maka muncullah namanya ilmu astronomi dan segalanya. Dengan datang perginya siang dan malam itu memang waziyadah wa nukson, dia tidak ada pengurangan sedikit pun atau tidak ada penambahan sedikit pun waktu antara siang dan malam itu paketnya 24 jam. Setelah dihitung ternyata 24 jam. Makanya jam yang pertama kali menemukan perjaman itu ulama kita, bukan orang Swiss ya, yang mengerti, sehingga kita punya pergantian siang 12 jam, malam 12 jam, sampai Imam Syafi'i itu membagi waktunya sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadah, waktu malam selailnya itu 12 jamnya itu. Jadi 12 jam itu dibagi 3 itu jadi sepertiganya, bayangkan untuk ibadah. Nah, kalau ulama-ulama dulu kelakon. Nah, kalau ulama kita sekarang ini kadang-kadang ya untuk bangun malam tuh mulai istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Bagaimana waktu sahur itu banyak beristighfar, ya astagfirullah. Itu banyak. Itu biasanya saya malam Jumat itu mempraktekkan lah dengan teman-teman itu cara bagaimana waktu sahur banyak istighfar mulai sampai dengan sholawat biasanya. Jadi makanya malam Jumat itu ya di rumah itu jarang Bu ya, di rumah tidur di rumah itu jarang. Seminggu itu paling pol di rumah itu ya 2 malam itu sudah untung, 2 malam itu sudah untung. Malam Rebu sudah di sini, malam Kamis di sini gitu. Malam Jumat mesti di Nganjuk gitu. Nah, kadang-kadang malam Sabtu, malam Ahad sekarang karena punya jimat tinggal 1 lagi, ibu saya ini ya 2 minggu sekali sekarang sudah berupaya saya pulang ke Jawa Barat. Karena sudah usianya 84 tahun, nah itu. Tapi alhamdulillah masih sehat Bu, masih bisa masak sendiri, masih bisa, alhamdulillah. Ya sebagai anak laki-laki satu-satunya jauh lagi kan berdosa saya kalau tidak sering-sering
ngurusi wong kewajibane anak sekarang itu apa kena kewajiban nafkah amudain. Nah, ketika orang tua kita sudah sepuh, maka anaknya itulah harus berlomba-lomba untuk merawat. Jadi ya kadang-kadang mesti itu ya mudah-mudahan mawon kita semua sehat semua. Kalau diberi panjang umur ya mudah-mudahan panjang umur yang berkah. Mantola umruhu wahasuna amaluhu. Orang yang paling baik kata Rasul itu di samping anfa'uhum linas tapi mantola umruhu, umur dawa. Wahasuna amaluhu, dan umur panjang itu diisi dengan kebaikan. Tetapi orang yang paling jelek itu adalah mantola umruhu. Nah, itu bukan hasuna tapi wasayyi'a amaluhu, nauzubillah min zalik. Apalagi kalau sudah tua ngerepotkan lagi, waduh, menjengkelkan lagi, waduh. Makanya monggo bapak-bapak sing sampun sepuh-sepuh bersiap-siaplah, karena semakin banyak uban kita, disitulah uban kita sudah ngantarkan arep mati. Jadi uban itu ungkapannya, katanya ini ada satu ulama yang ahli hikmah, uban itu berbunyi. Uban itu sinten? Rambut putih. Bunyinya rambut putih kalau muni itu awakmu siap-siap mati, awakmu siap-siap mati, awakmu cuma cedek mati, awakmu cuma cedek mati. Makanya supaya uban ini tidak bunyi awakmu cepat mati, maka disemirlah supaya tetap hitam. Bismillah supaya tetap hitam. Wah, kan hitam lagi. Oh, berarti awakmu cidawa umure. Wal fulku itu sufun. Fulku itu jama dari piro-piro perahu. Jadi Al-Qur'an saja lalu lalang transportasi laut itu sudah digambar ada safina, itu kan. Bahkan bahtera Nabi Nuh. Dalam Al-Qur'an itu alat transportasi tertua itu satu buruk, yang kedua perahu, yang yang ketiga unta. Nah, cerita dalam Al-Qur'an, makanya nanti kita akan ada untanya Nabi Soleh, Nah, itu ada buruknya Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perahunya Nabi Nuh. Nah, itu alati tajri fil bahri, di mana perahu atau kapal laut yang selalu berjalan di lautan itu, karena itu juga kehendak Gusti Allah. Karena apa? Karena orang di lautan dulu sebelum ditemukan alat-alat penunjuk arah yang namanya kompas, itu pelaut itu saja hafal niteni bintang di lautan itu. Oh, bintang ini, saya gak ngerti, saya punya teman itu sangat cermat sekali itu, cuman sudah meninggal kan, orang di sana mana Paloh itu di daerah Paciran ya, Paloh. Dia tuh pelaut ulung ya, jadi itu karena pelaut itu ya Allah luar biasa. Dan pernah diajak jalan-jalan di lautan dengan bakar ikan di perahu, itu tuh enak, luar biasa bu enaknya itu. Dicuci dengan air laut, ya masak nasinya dengan air laut. Jadi rasa ono asin-asinnya langsung, enak. Ya, jadi. Nah, semuanya itu bima yang faunasa, ya. Itu semuanya pergantian siang dan malam. Wal fulkil bahri la tajri fil bahri itu juga yanfa'u, memberi manfaat anasa ing manusia. Dengan apa? Akhirnya manusia minat tijaroti, akhirnya manusia itu bisa berbisnis, bisa kerja, bisa kasab dan segala. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, begitu juga wa ma lan manfaat nopo mawon angzalakan wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah minas samai mimain bayane mato hujan. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk lagi musim hujan. Fa ahya bihil ardo, dengan air hujan itulah maka muncullah tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi itu. Minan nabati tegese bayane saking tumbuh-tumbuhan. Ba'da mautiha, setelah bumi ini kering.
wa basa fiha min kulli dabbah, dan di dalam daratan juga, di dalam bumi juga bisa berjalan semua gegeremetan makhluk Gusti Allah itu. Wa tasrifir riyahi, nah ini kita teruskan besok saja. Wasahabi, nah jadi gambaran kalau kita tidak percaya kalau Gusti Allah itu maha segalanya, nah ayat ini merupakan salah satu dari sekian ayat Al-Quran yang dijadikan sarana untuk menunjukkan bahwa Allah itu berperan. Bayangkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga ada batas laut tawar dengan laut asin. Bahroini yaltaqiyan, ya kan? Ada dua lautan itu berdampingan tapi bisa-bisa. Itu kan pernah, itu luar biasa keistimewaan Allah Subhanahu, desainer yang paling hebat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sering-seringlah jenengan jalan-jalan ke pegunungan, kita melihat ke bawah. Sekali-sekali kalau naik pesawat itu duduknya di pinggir jendela, supaya kita bagaimana melihat ke bawah, supaya makanya inna fi khalqis samawati wal arwah ikhtilafil wan nahar la ayatil liulil albab, supaya kita bisa mengenali tanda. Nah, sains dan teknologi itu bagian dari upaya membuka la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hada batila subhana faqina adzabannar, dalam surat Ali Imran. Monggo Pak, kalau memang mau ada yang ini, yang ada komen-komen ibu-ibu, nah monggo. Jadi masalah ilahun wahidun itu nanti kita juga harus bisa memahami bagaimana posisi ilahun wahidun dalam konsep la ilaha illallah. Ilahun wahidun dalam konsep la ilaha illahu wa. Ilahun wahidun dalam konsep la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu mina zolimin. Begitu juga yang terakhir nanti, bagaimana supaya tidak salah memposisikan hakikatul iman, jadi hakikatul wujud ketika kita mengungkapkan la ilaha illa ana, kan itu. Wonten nggih. Monggo kalau memang wonten apa yang perlu nggih, monggo Bapak. Sangat bisa. Nah, makanya ada istilah taubat malam yughargir, kata Rasulullah. Selama orang itu mau bertobat dan tobatnya masih dalam posisi akalnya sehat. Nah, makanya ketika pengajian Yai Salam mestinya ketika himayatul akal, daripada yang kan sudah kan ada himayatun nafas. Nah, ketika akal kita masih bisa berperan untuk menyatakan taubat, nah, pasti masih bisa diterima. Makanya malam yughargir, gambarannya ketika Fir'aun juga di saat kepalanya masih belum kecemplung laut, dia kan sudah mau ini, tapi langsung diteplok oleh malaikat. Jadi ada kesempatan orang itu untuk husnul khotimah kalau dia mau bertobat malam yughargir, kata Rasulullah. Kalau kondisinya, nah malam yughargir itu dijelaskan dalam hadis itu, yaitu ketika akalnya masih berfungsi. Sebab orang sakaratul maut itu sudah tidak berfungsi lagi akalnya.
Sudah tidak ini lagi. Makanya dokter-dokter mengatakan indikator mati itu kan putusnya batang otak kan. Memang ada yang ahli kesehatan ini kata. Jadi kalau sudah batang otak itu ternyata yang menghubungkan antara denyut jantung dengan perannya saraf-saraf yang ada di otak. Ngoten Bapak. Jadi pasti masih ada kemungkinan, ada peluang kalau yaitu tadi kembali kepada ayat sebelumnya, kalau mau tobat wa aslahu wa bayanu kan itu. Nah sekarang bagaimana kalau orang itu dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan dia melakukan apapun, nah, tetapi masih dimungkinkan dia husnul khotimah kalau masih memberi isyarat gerak. Makanya ketika orang yang sedang koma kalau masih bisa memberi isyarat gerak, tolong panjenengan dampingi untuk selalu mengatakan ya dari mulai syahadatnya, mulai kalimat-kalimat thayyibahnya. Itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Atau ada lagi, mati dalam keadaan kafir. Ya. Anaknya berupaya, ini ada juga, cuman ada yang mengatakan hadis ini dhaif, berupaya untuk request kepada Rasulullah. Makanya kan dibalik anak Abu Jahal lahirlah sahabat yang hebat, ya kan? Dibalik Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah, yang memakan jantungnya Sayyidina Hamzah, ternyata punya anak yang sholihah, jadi sahabat. Jadi ada ini. Nah, makanya ketika Gusti Allah menjelaskan kepada Nabi kita, pamanmu dalam kondisi non muslim wafat, kemudian lakin man ahbabta, yang punya kewenangan itu urusan saya. Nah, dalam kajian khusus bagi ulama-ulama tertentu, ulama tasawuf khususnya, masih ada kemungkinan kalau orang yang mati sekalipun kafir, nah, tetapi anaknya bisa bisa mengangkat dari itu. Nah, sekarang ini itu ada kemungkinan. Jadi kalau menurut dua penjelasan di hadis itu, jadi pertama orang yang selama sebelum sakaratul maut masih mau bertobat ada peluang untuk diampuni. Begitu juga ada kemungkinan peluang juga bagi orang, contohnya ayahnya Sayyidina Ali kan, melahirkan orang seperti Sayyidina Ali, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yaitu ya dilakoni prosedur, ada prosedurnya, ada yang akan dikiparati macam-macam lah. Nah, itu. Jadi itu Pak, ada kemungkinan. Tetapi kalau dia masih belum sakaratul maut, ada kepastian, bukan kemungkinan, ada kepastian. Karena Rasulullah memberi jaminan malam yughargir. Jadi kalau tobat seseorang sebelum seseorang itu sakaratul maut, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena katanya para ulama, rohimnya Allah dan rohmannya Allah itu lebih luas dari tawabnya Allah Subhanahu wa taala. Ceriose. Makanya dalam penjelasan tafsir Asmaul Husna, tawabnya Gusti Allah itu masih kalah dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.